Tuhan kepala. Bapa dan surga, kami terima kasih Tuhan bagi kasih setiamu banyak kehidupan kami Tuhan. Dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan telah menjagai dan menyertai pada istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh kembali untuk belajar bersama-sama Tuhan dalam pengajian mempelai yang dibawa oleh Bapak Asyali Tuhan. Berikan hikmat kepada hambanya ini, Tuhan menyampaikan setiap materi dengan baik Tuhan, dan terlebih dari kami terima Tuhan, dan kami aplikasikan dan kehidupan kami sehari-hari, dan Tuhan kami untuk kedepannya Bapak. Berkatilah kami semua Tuhan, dan setiap jaringan juga yang kami pakai, dan Tuhan berkatinya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, haleluya, amin. Oke, sekali lagi selamat pagi semua ya. Pagi Pak, pagi. Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita masih membahas ini. Ini pertemuan kita hari ini, kemudian minggu depan. Setelah itu UAS. Jadi kita masih pertemuan 3 kali lagi termasuk hari ini. Mempelai yang berhiaskan kemuliaan. Oke. Dari apa yang kita sudah pelajari kemarin, ini saya berangkat dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat. Ini nasihat Petrus kepada istri-istri, juga kepada suami-suami. Dan ini sesuatu hal yang penting untuk kita pelajari juga, berkaitan dengan perhiasan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan dari teman-teman semua, silakan. Jadi apa yang ditekankan oleh Rasul Petrus di sini berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita, walaupun secara spesifik untuk seorang istri waktu itu, tapi ini berkaitan dengan mempelai, juga kita melihat prinsip yang sangat penting di sana, bahwa perhiasan yang kita butuhkan, yang berharga, karena di sini dikatakan yang sangat berharga di mata Allah itu perhiasan yang dari dalam. Ya, kalau dalam bahasa keren yang kita dengar saat ini, inner beauty. Jadi kecantikan itu dari dalam. Ya, istilahnya begitu ya. Yang penting adalah manusia batiniah ini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Jadi hati, kita sudah belajar bahwa yang dimaksudkan adalah hati yang perlu dihiasi, perlu dipenuhi dengan hal-hal yang indah, yang baik, dan itu yang berharga di mata Allah. Karena yang Tuhan cari, yang Tuhan lihat adalah apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Yang di luar itu bisa berkamuflase, bisa memanipulasi juga. Orang-orang Yahudi ketika berhadapan dengan Yesus, Yesus melihat mereka tidak melihat dari luar, tapi melihat dari dalam. Kalau kalian ingat, ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa yang dikecam, apa yang merupakan kemunafikan mereka itu. Mereka hanya tampil yang bagian luar saja. Kelihatan bagus, kelihatan indah, tapi Tuhan melihat bagian dalamnya itu sangat
tidak baik. Hati mereka jauh dari Tuhan. Maka Tuhan sampaikan bahwa hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, kamu seperti kubur. Kubur yang dilabur putih, di luarnya bagus. Di luarnya didandani, dihiasi dengan hal yang luar biasa, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nah, ini bagian dalam. Yang dilihat Tuhan itu bagian dalam. Mereka berusaha untuk menghias bagian luar, tetapi bagian dalam mereka abaikan. Nah, Tuhan membawa kita kepada satu pengertian yang sangat indah sebagai mempelai wanita Kristus dalam relasi kita dengan Dia. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Tetapi bukan berarti yang bagian luar juga kita abaikan. Tidak. Kalau hati kita sudah dihiasi dengan perhiasan yang indah, yang baik, dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang berharga, yang bernilai di hadapan Tuhan, maka bagian luarnya juga pasti akan baik. Tetapi kalau bagian luarnya baik, belum tentu bagian dalamnya baik. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi perhiasan. Apa yang merupakan perhiasan kita sebagai mempelai wanita Kristus? Kita sudah belajar ini. Ini ternyata berkaitan dengan batinnya, itu berkaitan dengan hati. Nah, hati itu yang perlu dihiasi. Dan hati ini berkaitan dengan sifat, karakter, perbuatan yang lahir dari hati. Tuhan Yesus pernah sampaikan ketika dia sepertinya dipersalahkan menurut tradisinya orang-orang Yahudi, bahwa kalau makan harus cuci tangan. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan tidak cuci tangan. Wah, mereka bilang, wah ini melanggar peraturan ini. Ini najis, kotor. Yesus katakan, yang menajiskan orang itu bukan yang dari luar, yang masuk ke dalam. Bukan makanan yang menajiskan orang. Tapi yang menajiskan orang itu yang dari dalam keluar. Karena disampaikan, baik di Matius maupun di Markus disampaikan bahwa karena dari dalam hati, semua yang jelek-jelek itu muncul. Percabulan, kemudian segala kejahatan. Lebih baik mungkin kita baca ayat itu ya. Saya tiba-tiba ingat. Bisa dibaca, cari di Matius. Saya coba cari juga. Kalian coba cari Matius pasal berapa itu? 19 kalau nggak salah. Atau kita sama-sama cari ya, kita sama-sama belajar. Matius. Ini tiba-tiba saya ingat ayat itu. Ada yang sudah menemukan? Tentang apa Pak isinya? Nah, isinya itu bahwa yang menajiskan orang itu apa yang dari dalam, bukan yang dari luar. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Di mana? Matius 15, Pak. Nah, Matius 15 ayat 11. Ya, ayat 11. Oke. Ya, silakan baca. Matius 15 ayat 11, dengan firman Tuhan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Oke. Kemudian
ayat yang menyatakan bahwa dari dalam hati itu muncul segala perbuatan yang jahat dari dalam hati. Matius 7, Pak. Matius berapa? Matius 7. Markus 7. Ya, silakan dibaca. Markus 7 ayat 15, Pak. Demikian Ayat bermakna, 15. Oke. apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oke, terus Barang sudah, Pak. ayat yang ke-19 coba. Ayat yang ke 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, pucat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, itu dia. Jadi, ini kenapa Tuhan sangat concern dengan masalah hati. Dan ini perlu didandani, perlu dihiasi, perlu dibersihkan. Dan itu yang Tuhan cari, yang Tuhan inginkan. Karena memang orang hati manusia itu hatinya penuh dengan segala apa yang disebutkan oleh Yesus itu tadi. Segala kejahatan. Nah, jadi Tuhan mau memberikan kita suatu perhiasan. Nah, ini saya sudah sampaikan kemarin. Bahwa ini faktanya kita manusia. Manusia tidak memiliki hal yang baik dalam dirinya. Perhiasan ini kalau kita berbicara perhiasan ya, ada beberapa perempuan di sini. Perhiasan biasa ya mesti kita mungkin ada yang bisa membuat perhiasan sendiri, tetapi kalau berkaitan dengan emas, berkaitan dengan berlian, mesti beli, mesti ada orang lain yang membuatnya, dan untuk mendapatkannya kita harus membayar ya, sesuai dengan harganya. Nah, dalam pengertian ini bahwa kita sebagai mempelainya Tuhan ini, Tuhan sendiri yang mendandani kita. Tuhan sendiri yang memberikan perhiasan itu bagi kita. Karena sesungguhnya kita manusia yang hatinya kotor, hatinya jahat. Yang dibutuhkan adalah kita mau memberi hati kita ini untuk dibersihkan, untuk dihiasi oleh Tuhan. Segala hal yang baik yang muncul dari hati itu hanya datangnya dari Tuhan. Nah, di sini kita dua bagian ayat ini kita sudah baca bersama bahwa Tuhanlah yang memberikan hati yang baik. Tuhan yang memberikan rohnya dalam hati kita untuk memberi pembaharuan dalam hati kita. Sehingga bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan firman. Yang tadi, yang kotor-kotor itu dibersihkan. Makanya hati itu diumpamakan seperti tempat ya. Hati itu diumpamakan seperti wadah di mana Roh Kudus bertahta di sana, diam di sana. Nah, perlu dibersihkan, perlu didandani sehingga itu yang
berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang merupakan perhiasan? Ya, kalau perhiasan secara jasmani, emas, perhiasan secara jasmani, perak, atau berlian, atau permata, itu perhiasan secara lahiriah di luar. Kalau yang tadi di 1 Petrus pasal yang ketiga itu, menggunakan perhiasan emas dan lain sebagainya. Tetapi perhiasan yang untuk batinia ini, yang perlu ditempatkan kepadanya, di mana Roh Kudus berkarya di sana, di mana firman Tuhan berkarya di sana, itu adalah kasih. Itu perhiasan. Nah, saya melihat hal ini sebagai sesuatu perhiasan. Kenapa perhiasan? Karena itu yang sesuatu yang berharga yang kita tidak miliki. Hanya Tuhan yang memiliki kasih itu. Kita sudah belajar bahwa manusianya kita ini kita memiliki kasih eros, kasih storge, kasih phileo. Tetapi tidak cukup kita hanya memiliki kasih itu. Tapi perlu ditambahkan namanya kasih agape. Dan kasih agape ini sumbernya dari Tuhan. Nah, kasih agape ini yang sangat kita butuhkan. Kasih itu harus lahir dari hati. Sebagai anak, kita mau mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, tapi itu kasih yang kasih storge namanya. Tetapi kalau ditambahkan kepadanya kasih agape, wah itu luar biasa. Artinya kita benar-benar mengasihi orang tua kita, anak kita, saudara kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang tanpa pamrih, dengan kasih yang sesungguhnya. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kasih phileo. Kita mengasihi saudara seiman atau saudara-saudara teman-teman kita. Kita mengasihi mereka. Kalau kita tidak memiliki kasih agape, maka kasih kita cenderung untuk melakukan kasih itu karena ada pamrihnya. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Tapi kalau engkau tidak mengasihi aku juga tidak mengasihi engkau. Nah, makanya perlu ditambahkan kepada kasih phileo itu namanya kasih agape. Sehingga kita benar-benar mengasihi saudara seiman kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang ikhlas, dengan kasih yang murni. Demikian juga dalam kasih eros. Kasih eros dalam hubungan, misalnya dalam hubungan sebagai lawan jenis. Kasih eros ini perlu ditambahkan kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Kalau hanya kasih eros saja, maka kasih itu seringkali menyimpang. Kasih itu seringkali bisa disalahgunakan. Walaupun dikatakan atas dasar kasih, atas dasar cinta, tapi cinta itu selalu cenderungnya bukan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan kita berbicara tentang kasih eros ini di dalam dunia kita saat ini, waduh, kacau balau. Walaupun mereka katakan ini juga cinta. Sampai penyimpangan terhadap hubungan itu, walaupun mereka sebutkan ini juga cinta. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Penyimpangan yang luar biasa. Dan kasih eros itu kalau tidak ada kasih agape di dalamnya, maka juga penuh dengan pamrih. Maka perlu ditambahkan kepadanya namanya kasih agape. Sehingga kalau ada kasih agape ini sebagai penyeimbang dan pengendali semuanya. Karena itu kasih Allah, kasih yang kita sudah pelajari, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang walaupun meskipun bagaimanapun engkau tidak mengasihi aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap mengasihi.
yang disebut sebagai kasih yang tak bersyarat atau unconditional love. Jadi mengasihi bukan karena ada persyaratan-persyaratan tertentu, tapi mengasihi tanpa persyaratan. Pokoknya mengasihi. Nah, ini kita tidak memiliki kasih itu. Kalau itu bukan dari Tuhan, kita tidak mampu untuk mengasihi seperti itu. Dan ini yang Tuhan mau cari, Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita sebagai mempelai-mempelainya. Makanya jangan heran ketika saya kasih contoh ya. Petrus, salah seorang murid lah. Ketika dia belum dipenuhi Roh Kudus, kita tahu Petrus ya, semasa dia menjadi murid, ya murid bersama-sama dengan Yesus, wah luar biasa. Murid yang pintar, murid yang vokal, murid yang meledak-ledak gitu ya. Waktu Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, akan dianiaya, dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Wah, Petrus maju. Tidak Tuhan, nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Aku rela mati bagi Engkau. Yang lain boleh lari, saya tidak. Wah, Yesus bilang tidak. Iblis sedang menampi kamu. Tapi aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya benar, akhirnya dia menyangkal. Tetapi kemudian, setelah Yesus bangkit, secara khusus, dia datang kepada Petrus. Apa yang dia cari? Apa yang dia inginkan terhadap Petrus? Tahu kisahnya itu di pantai Tiberias, di pantai Danau Tiberias itu, ketika Petrus dan teman-temannya kembali ke profesi lama cari ikan, Yesus datang secara khusus kepada mereka dan lebih khusus lagi kepada Petrus. Apa yang ditanyakan kepada Petrus? Ada yang ingat ayat itu? Ada yang pernah baca? Oke, baca ya. Yohanes pasal yang ke 21 ya. Coba dilihat. Ini saya Yohanes, ketika Yohanes di Injil Yohanes, Yesus bertanya, Petrus, anak Yohanan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini semua? Nah, coba baca itu. Yohanes 21, Pak. Ya, coba lihat di situ. Ayat 15 mulai. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, coba sebentar. Kalau kalian belajar dalam bahasa aslinya ya, bahasa Yunani, waktu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi di sana memakai agapao atau agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan setulus-tulusnya? Jawaban Petrus, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata yang dipakai oleh Petrus, dia tidak menggunakan agapao, tapi dia menggunakan kata phileo. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau sebagai teman seperti itu. Jadi yang Tuhan cari dalam diri Petrus, apakah ada kasih dalam dirinya? Karena itu yang sangat penting. Selama perjalanannya mengikut Yesus, menjadi murid yang luar biasa, yang secara lahiriah, wah ini murid yang nilainya A semua ini, gitu ya. Nilai kalau sertifikatnya mungkin kalau ada sertifikat waktu itu ya dikasih ijazah mungkin cum laude dia. Walaupun di akhirnya gagal gitu ya.
Oh, nilai A semua, UTS, nilai A, UAS, ya nilai A juga gitu ya. Tapi pada akhirnya dia gagal menyangkal Yesus. Dan apa yang Yesus cari bagi Petrus? Simon, anak Yohanan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapau kepada saya? Jawaban Petrus, dia jujur menyampaikan, Tuhan, aku hanya bisa mengasihi engkau sebagai teman saja. Phileo. Terus yang kedua, ditanyakan lagi. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Coba baca yang kedua kali. 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, pertanyaan Tuhan yang kedua sama seperti yang pertama. Apakah engkau agapau kepadaku? Agape kepadaku? Jawaban Petrus jujur juga dia. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Aku phileo kepadamu. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kali. Nah, coba perhatikan. Yang ketiga kali. Kata Baca. Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yang Yesus, ketiga kali ini, Yesus menurunkan standarnya. Karena pertanyaan pertama, apakah engkau agapau, agape kepadaku? Kedua juga demikian. Yang ketiga ini, Tuhan mengikuti, dia turunkan. Dia tidak paksa Petrus untuk mengasihi seperti yang standarnya dia. Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau phileo kepadaku? Apakah engkau benar-benar mengasihi aku sebagai seorang teman, sahabat? Dan Petrus sedih hatinya. Karena ternyata memang masalah kasih ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika diperhadapkan dengan ujian, Petrus menyadari, aduh, kasihku tidak seperti yang saya bicarakan. Kadang-kadang kita ini berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi ketika menghadapi ujian, nah, terlihat sungguh-sungguh kau mengasihi atau tidak. Petrus dengan jujur, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku hanya bisa mengasihi engkau dengan phileo. Sedih dia. Tapi kita melihat bahwa ketika Petrus telah dipenuhi Roh Kudus, di Kisah Rasul pasal yang kedua, dan kemudian Kisah Rasul itu bagaimana perubahan yang signifikan dalam kehidupan Petrus. Walaupun pengakuannya kepada Yesus waktu itu, Tuhan, aku hanya bisa mengasihi engkau secara phileo saja. Tetapi di kemudian hari ketika dia sudah dipimpin Roh Kudus, dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, di hadapan Mahkamah Agama, kalian bisa baca ya, mulai dari pasal 2 Kisah Rasul, pasal 3, pasal 4, dan selanjutnya. Ketika diperhadapkan kepada orang banyak, dia menyaksikan dengan berani siapa itu Yesus. Dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Di hadapan Mahkamah Agama, mereka melarang Petrus dan Yohanes jangan berbicara tentang nama Tuhan. Nama Yesus itu jangan ajarkan lagi. Apa katanya? Pilihlah mana yang harus kita taati, taat kepada Allah atau taat kepada kamu. Wah, nggak ada ketakutan lagi. Berbeda sekali ketika dia belum dipenuhi Roh Kudus. Dan menurut tradisi, Petrus pada akhirnya, dia juga disalib, dan dia meminta
supaya dia disalib, bukan disalib dengan cara seperti Yesus disalib, tapi dia mau kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kok bisa seperti itu? Karena dia sudah menemukan kasih yang luar biasa. Dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Dia justru melakukan semuanya itu demi cintanya kepada Yesus. Nah, ini kekuatan kasih ini, kekuatan kasih agape, artinya saya melihat di sana bahwa dia benar-benar mengalami yang namanya kasih agape itu. Dia memiliki kasih itu. Sehingga dia rela melakukan apapun untuk Kristus. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita berbicara, nanti saya tunjukkan sedikit ya, di dalam bukunya almarhum F.K. Van Gesel, bahwa mempelai gereja, mempelai di zaman akhir ini harus menang. Dia melihat dalam 7 jemaat di Asia Kecil itu, dan dia menunjukkan bagaimana jemaat itu harus menang. Nanti saya akan tunjukkan itu sebentar lagi. Tapi saya sampaikan kepada kita bahwa yang Tuhan rindukan bagi kita, perhiasan kita, yang artinya inilah kemuliaan yang Tuhan berikan. Namanya perhiasan itu perhiasan kemuliaan ya. Jadi bukan hanya sebagai pelengkap saja, tapi ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau bapak-bapak ini atau teman-teman semua di zaman yang lalu ya, kita belajar tentang mempelai. Mempelai itu dalam pengajaran tabernakel itu adalah tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian itu adalah gereja. Dalam tabut perjanjian itu dilapisi dengan emas ya. Tabut perjanjian dilapisi dengan emas, dan di dalamnya ada 3 benda yang Tuhan perintahkan untuk disimpan di situ. Ada yang ingat apa saja isinya tabut perjanjian itu? 1. Tongkat Harun. Apa? Tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas. Itu ada kisahnya kenapa itu disimpan di situ. Karena waktu itu Korah dan pemimpin-pemimpin Israel lain memberontak. Mereka katakan bahwa mereka juga bisa memimpin orang Israel. Lalu Tuhan memerintahkan tongkat Harun. Siapa yang tongkatnya berbunga dan berbuah, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa Harun ini tidak layak. Kami lebih layak. Lalu 12 pemimpin Israel menyerahkan tongkatnya di hadapan Musa, dan yang berbunga dan berbuah adalah tongkat Harun dalam 1 malam saja. Dan akhirnya itu membuktikan bahwa yang dipilih Tuhan dengan kuasanya, karena tongkat itu kan berbicara tentang kuasa. Yaitu Harun sebagai imam besar yang mempersembahkan korban kepada Allah. Itu disimpan. Selain daripada tongkat Harun yang berbunga badam itu, apa lagi? Angel. Tahu? Buli-buli berisi mana? Nah, buli-buli emas. Buli-buli emas loh ya, bukan buli-buli biasa. Emas. Dan di dalamnya ada mana. Mana itu berbicara tentang makanan rohani yang datang dari surga, yang memelihara orang Israel 40 tahun di padang gurun. Makanan yang luar biasa, yang setiap hari Tuhan turunkan dari surga dan memenuhi seluruh perkemahan orang Israel. Tidak pernah berkekurangan sepanjang 40 tahun. Itu berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan.
makanan rohani bagi mereka. Dihubungkan dengan firman Tuhan. Kalau ini tadi berkaitan dengan Roh Kudus, kuasa. Kemudian selain itu ada satu lagi. Apa isinya? 2 loh batu. 2 loh batu. 2 loh batu itu berkaitan dengan kasih. Walaupun firman yang adalah kasih, mengasihi kepada Allah, mengasihi kepada sesama. Nah, itu yang ada di dalam tabut itu. Yang ada di dalam diri seorang mempelai. Dalam diri kita. Itu harus ada itu. Dan itu ditempatkan di dalam peti perjanjian yang ditutup dengan tutup pendamaian. Ya, kalau kalian belajar tabernakel, itu sangat menarik sekali. Dan itu berbicara tentang Kristus yang mendamaikan kita. Membawa kita kepada kesempurnaan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Perhiasan kita, perhiasan yang luar biasa. Kasih. Nah ini yang kita sudah pelajari bersama. Hati yang dipenuhi dengan kasih sejati, hati yang memiliki kasih Allah, hati yang mengasihi Allah dengan standarnya Kristus, hati yang mengasihi sesama dengan standarnya Kristus juga. Artinya semua ini kita berbicara tentang kasih, kasih yang bersumber dari Allah. Kasih ini harus menjadi milik kita, dan kasih itu yang kita kenal sebagai kasih agape. Standarnya Kristus itu. Kasih agape, bukan kasih yang lain. Kalau hanya dikasih phileo, itu tidak akan membawa kita kepada standar yang Tuhan inginkan. Justru Tuhan datang memberikan kasih yang sempurna ini bagi kita. Oke. Ini kita sudah baca bersama. Ini saya 5 tidak bawa jam di sini. Nggak bawa HP juga. Oke. Hidup yang dipenuhi oleh kasih sejati. Nah ini. Kita sudah baca kemarin ini ya. 1 Korintus pasal 1. Baik pasal 13 ayat 1 sampai 7. Coba perhatikan. Saya hanya memberikan penekanan di sana. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tanpa kasih, segala sesuatu yang kita bisa lakukan, segala sesuatu yang kita miliki, itu hampa, kosong. Nggak ada artinya apa-apa. Tanpa kasih. Artinya, kasih ini sesuatu hal yang sangat besar sekali. Rasul Paulus menunjukkan kebenaran ini. Dia katakan, sekalipun aku memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan berbahasa seluruh bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, aku bisa memindahkan gunung, punya iman loh, punya iman bisa memindahkan gunung. Itu juga kalau nggak ada kasih, percuma. Nah, kita ini kita hamba-hamba Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal nanti. Kita bisa melayani, kita bisa berkhotbah, kita bisa membangun pelayanan dan lain sebagainya. Semua itu harus didasarkan kasih. Karena kasih ini itu sebagai motivasi yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu. Harus didasarkan kasih. Kalau tidak didasarkan kasih, maka firman Tuhan ini mengatakan itu semua kosong. Seperti gong yang berkumandang. Bunyi tapi nggak ada isinya. Seperti canang yang gemerincing.
itu juga nggak ada artinya apa-apa. Tentu tidak ada artinya apa-apa ini dalam sudut pandangnya Tuhan. Karena itu yang Tuhan lihat. Kalau kita melihat secara lahiriah ya, ahli-ahli Taurat, itu luar biasa. Orang-orang Farisi itu luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Rasul Paulus sendiri menyadari bahwa dulu dia sebelum mengenal Kristus, dia dalam pandangan manusia, dalam pandangan secara lahiriah, luar biasa. Dia sampaikan di Filipi pasal yang ketiga itu, ya, kebanggaan-kebanggaan yang dia miliki luar biasa. Dia sebagai seorang Farisi yang taat. Dia sebagai orang Yahudi asli. Sebagai orang yang belajar firman Tuhan luar biasa. Dihormati di masyarakat. Pendirian terhadap hukum Taurat itu luar biasa. Ketika ada sekte baru yang namanya Kristen itu, ditolak sama dia. Maju dia sebagai pemimpin untuk membinasakan kekristenan. Karena mereka anggap waktu itu, itu sebagai penyesatan. Tapi dia akhirnya berkata, ketika bertemu dengan Yesus, dia memiliki kasih Kristus yang luar biasa itu. Bagaimana Kristus menerima dia dengan kasih agape itu. Dia katakan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 ini sesuatu hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada kasih. Nah, bagaimana perbuatan di dalam kasih itu? Ini disampaikan di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan saya mau kalian baca ayat yang ke-13 ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Coba baca ayat itu. Satu orang baca. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Kenapa kasih paling besar? Nah ini. Kenapa bukan iman? Kenapa bukan pengharapan? Kenapa kasih? Ini kita berbicara tentang mempelai ya. Kalian coba lihat dalam konsep tabernakel. Mempelai dalam terang tabernakel. Kenapa kasih ini paling besar? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada 3 di situ. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Dan itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan lihat sampai pada akhirnya dalam diri kita. Silakan. Siapa yang memberikan tanggapan? Ayo Urbanus, gimana Urbanus? Kenapa kasih ini yang paling besar? Kasih di sini bukan kasih eros, bukan kasih phileo, bukan kasih storge, kasih agape. Kenapa? Kalau saya Pak, singkat saja Pak. Karena buah roh yang pertama ialah kasih. Oke, karena masalah buah roh. Karena itu yang pertama. Ya, bolehlah. Oke. Kenapa? Kenapa kasih ini yang lebih besar daripada iman, lebih besar daripada kasih? Coba kalian memperhatikan dalam pola tabernakel. Kalau kita berbicara tentang iman itu ada di mana? Mulai dari mana? Kalau di tabernakel, kita berbicara iman itu di mana? Di halaman, di ruang kudus, atau di tempat maha kudus? Halaman Pak. Iman itu di halaman. Di halaman. Mulai dari sana, iman. Pengharapan itu ada di mana? Ruang kudus Pak.
Ruang kudus. Kasih itu ada di mana? Ruang Maha Kudus. Nah, kita berbicara secara logika gini. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, sudah bersama-sama dengan Dia sebagai mempelainya, dan kita sudah sempurna di sana, apa yang sangat dibutuhkan di sana? Iman, pengharapan, atau kasih? Kasih. 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 Pengharapan, kita nggak memiliki pengharapan lagi karena sudah digenapi. Nggak ada lagi ya. Karena yang kita harapkan ini kan kita mengharapkan karena belum digenapi. Tapi ketika semua sudah digenapi, maka kita tidak perlu berharap lagi. Sudah semua digenapi. Iman, ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ketika apa yang kita harapkan sudah menjadi kenyataan, apa yang kita tidak lihat sudah menjadi kenyataan, maka iman itu sudah sempurna. Maka kita tidak terlalu perlu iman lagi di sana. Karena sudah sempurna. Semua sudah tergenapi. Kita saat ini memiliki iman karena belum tergenapi. Tetapi di dalam relasi kita nanti dengan Tuhan, kasih itu tetap sifatnya kekal. Maka dia disebut sebagai yang terbesar. Iman dan pengharapan kita butuh sekarang ini. Karena kita masih mengharapkan, kita masih percaya bukti yang akan digenapi kepada kita. Tapi ketika semuanya itu sudah digenapi, ketika semuanya itu sudah kita terima dengan sempurna, maka yang kita butuhkan adalah kasih. Kasih itu tidak pernah berkesudahan. Makanya disebutkan di ayat berapa itu, kasih tidak berkesudahan. Ayat 8 ya, kalau nggak salah. Coba lihat. Nubuat akan berlalu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nah, itu. Terus? Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan Kasih berhenti. tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, Ya. bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah, itu. Jadi semua akan lenyap, akan pengetahuan juga, pengetahuan karena ketika kita sudah tahu tentang Tuhan dengan sempurna, maka sudah nggak ada pengetahuan lagi, sudah lengkap. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. Dan itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita sebagai mempelai. Jadi apa yang kita pelajari berkaitan dengan kasih ini? Mari kita memiliki kasih yang Tuhan berikan ini. Kasih itu datangnya dari firman, datangnya dari Roh Kudus. Dari Allah sendiri. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, sesungguhnya kasih itu juga ada dalam diri kita. Rasul Paulus, ini saya ambil contoh ini. Menunjukkan kasih yang luar biasa kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara sebangsanya. Mungkin kita sudah baca yang lalu ya, tapi saya baca lagi. Kita baca lagi sebagai contoh yang menegaskan kepada kita bagaimana kasih ini perlu bagi kita. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dia juga akhirnya mengasihi saudara-saudaranya. Di dalam Roma pasal 9 ya. Bisa dibaca. Roma pasal 9 ayat
1-3. Coba lihat. Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Karena bangsanya tidak percaya kepada Kristus, karena bangsanya tidak menerima Kristus, dia bilang, aku bahkan mau terkutuk, mau terpisah dari Kristus. Kenapa kok sampai bisa berbicara seperti itu? Karena hanya satu alasan, karena kasihnya. Dia rela. Sebagaimana Kristus rela mati, rela mempersembahkan dirinya, mencurahkan darahnya, mati secara terhina luar biasa. Hanya satu alasan, karena dia mengasihi. Nah, itu yang perlu kita pelajari di sini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini berkaitan dengan kasih kita kepada Kristus ya. Kita harus memiliki kasih itu. Kasih itu sudah ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Kita butuh kasih Tuhan. Nah, kemudian di poin keempat ini, hati yang mengasihi sesama dengan standar Kristus. Kalau di hukum yang pertama tadi ini, kita berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Allah dengan standar Kristus. Kita baca di Matius 22 ayat 33 sampai 38. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau di Markus ditambahkan segenap kekuatanmu. Artinya totalitas kehidupan kita ini itu harus nyata. Jadi dalam seluruh apa yang kita miliki, baik itu dalam hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita, itu nyata di sana bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau disebutkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, apa yang kita bisa lakukan? Mengasihi segenap hati itu seperti apa? Kan kita bisa bertanya seperti itu. Mengasihi Allah dengan segenap hati itu seperti apa? Mengasihi Allah segenap jiwa itu seperti apa prakteknya dalam hidup kita? Mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita itu seperti apa prakteknya dalam hidup kita? Mungkin kalian pernah bertanya seperti itu. Ayat ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Prakteknya seperti apa mengasihi Tuhan segenap hati? Ada yang bisa memberikan contoh bagi kita? Mengasihi Tuhan segenap hati itu seperti apa? Prakteknya yang bisa kita lakukan. Ada contohnya? Coba kasih sambil kita berpikir ya. Supaya minimal kita mengerti apa yang harus saya lakukan. Kalau firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu bagaimana saya mengasihi Allah dengan segenap hati itu? Fiskar mungkin? Gimana Fiskar?
Contoh nyata dalam hidup kita sehari-hari, mengasihi Allah dengan segenap hati itu seperti apa? Mungkin melakukan perintah-perintahnya, Pak. Melakukan perintah-perintahnya. Mungkin Oke. seperti berdoa. Artinya, ketika kita berdoa, kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Iya, Pak. Jadi kalau kalian berdoa, doa pagi, doa malam, ibadah apapun, itu dilakukan, kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Jadi mindset-nya yang harus berubah. Kita ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan kita ibadah supaya kita dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu beda cara mindset-nya begitu. Cara berpikirnya. Kan ada orang, oh aku mau beribadah supaya aku diberkati Tuhan, usahaku berhasil, gini. Sentralnya kepada apa yang akan dia terima. Tetapi di sini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita beribadah, kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta kepada Tuhan. Oke. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Nah, ini jiwa. Contohnya apa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Arif mungkin. Mungkin kalau menurut saya mengasihi dengan segenap jiwa itu menyerahkan sepenuhnya segala perasaan dan pikiran kita untuk selalu mau dibimbing oleh Tuhan. Jiwa itu berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini kita miliki. Kita memiliki pikiran, kita bisa berpikir, kita punya perasaan juga, dan kita punya kehendak. Nah, bagaimana pikiran kita ini, perasaan kita ini, dan kehendak kita ini, semua aktivitasnya itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, ini tidak mudah loh, tidak mudah untuk mempraktekkan itu. Kita punya, saya kasih contoh lah. Kita berkaitan dengan kehendak. Kehendak kita punya rencana, punya kemauan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Semua kehendak kita ini ada kaitannya dengan kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Semua yang kita pikirkan ya, berkaitan dengan pikiran. Pikiran-pikiran kita ini, apapun yang kita pikirkan, pikiran kita ini harus ada kaitannya dengan karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya katakan ini tidak mudah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Tapi itu yang Tuhan inginkan. Nah, tetapi akan menjadi mudah kalau kita memiliki kasih agape itu, kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, sehingga kita juga bisa mengasihi Dia dengan kasih yang sama. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih-Nya, maka kita sulit untuk mengasihi itu. Mengasihi dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Akal budi ini berkaitan dengan
segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran itu, walaupun jiwa itu juga ada dalam pikiran, tapi akal budi itu berkaitan dengan aktivitasnya. Sehingga segala akal kita, apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita lakukan, apa segala sesuatu, itu harus didasarkan kepada kasih Tuhan. Apakah saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan? Apa saya melakukan ini sesuai dengan maunya Tuhan? Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita ini, termasuk kekuatan kita. Apalagi kita yang muda-muda ini, kekuatan kita pakai untuk apa? Apa ada hubungannya dengan karena kita mengasihi Tuhan? Hidup kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan, sekarang kita mengasihi Tuhan. Ya, memang mengasihi Tuhan tidak, saya katakan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengasihi seperti ini, memang kita harus ada banyak kasih yang mungkin akan kita singkirkan. Kasih yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Kasih yang bertentangan dengan kasih Tuhan. Yang Tuhan tidak inginkan. Ya kita harus berani untuk berkorban untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Jadi memang kasih itu kasih yang, kalau saya bilang di sini, ini berkaitan dengan hukum Taurat ya. Hukum yang pertama itu Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Itu mulai dari sana. Artinya ada ilah lain. Ada cinta yang lain. Jangan ada itu. Ketika cinta kepada Tuhan, maka tidak boleh cinta kepada yang disebut sebagai ilah yang lain. Atau cinta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh. Nah, itu yang ditekankan di sini. Dan yang keempat ini, hati yang mengasihi sesama dengan standar Kristus yang disebut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam seluruh hukum Taurat ini, dalam dua bagian ini, terkandung seluruh hukum Taurat itu. Mengasihi sesama. Kasih di sini juga kasih agape. Mengasihi sesama dengan seperti mengasihi diri sendiri. Kalau diri kita sudah dipenuhi dengan kasih Kristus, maka kita juga bisa mengasihi sesama kita. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak merugikan orang lain. Kita mengasihi tapi tidak merugikan orang lain. Nah, ini kasih ya. Oke. Jam berapa ini? Udah jam 9. Istirahat dulu ya, 5 menit. Nanti kita lanjut. Oh, udah lewat malah. Oke. Istirahat dulu 5 menit, nanti kita lanjut. Berarti jam 9 lewat 14 menit. Silakan. Minum dulu. Nah, di buku ini beliau mengambil beberapa ayat ya. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 8. Jadi kalau kalian lihat di sana dikatakan yang pertama-tama menunjukkan kepada kita hal kemenangan atas dunia. Siapakah dia yang mengalahkan dunia ini selain hanya orang yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah? Ini berkaitan dengan iman, percaya kepada Yesus sebagai anak Allah.
Inilah dia yang sudah datang dengan air dan dengan darah, yaitu Yesus Kristus. Maka bukannya dengan air saja, melainkan dengan air dan dengan darah. Maka roh itu yang menyaksikan, karena roh itu lah yang benar. Ini berkaitan dengan 3 saksi di surga, 3 saksi di bumi. Nah, dijelaskan lebih lanjut. Kalau 3 yang menjadi saksi di surga, yaitu Bapa, Kalam atau Firman, dan Roh Kudus, maka ketiganya menjadi satu. Dan ada 3 yang menjadi saksi di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Maka ketiganya menjadi satu tujuan. Nah, sebelum itu, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, Rasul Yohanes yang sudah lanjut usianya dengan singkat memberi penerangan apakah sebenarnya dunia ini. Tetapi sayang 1000 sayang bahwa hal itu tidak dimengerti manusia, bahwa anak-anak Tuhan pun banyak kali kurang memperhatikannya. Ini berkaitan dengan dunia. Yang dimaksud dunia itu apa? Nah, dijelaskan lebih lanjut. Janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada di dalam dia. Jadi diperhadapkan dengan kasih Bapa, yaitu agape itu di dalam diri kita, dengan dunia. Jadi mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Dan ini berkaitan dengan kasih di sini. Karena segala yang ada di dalam dunia ini, dunia yaitu keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan hidup. Atau lebih baik baca bahasa Indonesianya ya, terjemahan baru. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Satu orang baca. Janganlah kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yakni keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, itu. Jadi diperhadapkan dengan dunia atau mengasihi Bapa. Mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Sama-sama kasih kepada dunia juga. Ada kasih kepada dunia, ada kasih kepada Bapa. Orang yang mengasihi dunia, kasih yang dari Allah itu tidak ada di dalam dirinya. Tapi kalau kasih yang dari Allah itu, kasih agape itu, kasih Kristus yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam diri kita, ada dalam diri kita, maka kita tidak akan mungkin mengasihi dunia. Nah, mengasihi dunia itu dijelaskan di sini, keinginan mata, keinginan daging, segala keinginan itu berkaitan dengan kasih dunia, keangkuhan hidup. Jadi segala sesuatu, wah, bangga dengan apa yang ada di dunia ini. Dan sesungguhnya tidak ada kasih Bapa di dalam orang itu. Kenapa? Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap bertahan selama-lamanya. Nah, dijelaskan lebih lanjut di sini disampaikan, sorry. Nah, demikianlah pada hari-hari terakhir dari zaman ini, hanya satu orang, satu badan saja, satu tubuh, yaitu pengantin Kristus yang memperoleh kemenangan mutlak atas dunia. Menang atas keinginan daging, menang atas keinginan mata, segala hal yang menyenangkan secara
daging ini menang atas keangkuhan hidup. Siapa yang menang? Yaitu pengantin Kristus. Kenapa pengantin Kristus? Karena pengantin Kristus atau mempelai Kristus itu mereka yang memiliki kasih di dalam dirinya. Dan Tuhan mau kita ada di dalam itu. Kita memiliki kasih itu. Seperti tabut itu. Tabut harus memiliki 3 itu di dalamnya. Nggak boleh kosong dia. Nah, pengantin Kristus adalah satu-satunya pemenang yang hidup, akan tetapi sesungguhnya ibadah mereka itu mati. Usaha dan pekerjaan dengan menggunakan segala macam kedok. Kok sampai ke sini? Salah ini. Sebentar, ini terpotong ini. Ini karena dia 2 ini. Saya harus pindahkan dulu. Pindahnya dia ke sini. Ini. Sebentar ya. Ini. Nah, dilanjutkan. Sebab yang menang itu adalah pengantin Kristus atau mempelai Kristus. Yang menang atas dunia sebab ia memiliki iman percaya yang sempurna. Bahwa Yesus itulah anak Allah dan imannya itu diwujudkan dengan nyata di dalam segala keadaan dan bidang kehidupan. Jadi iman itu nyata. Iman itu bukan hanya teori, tapi iman itu nyata dalam kehidupan. Nah, itu nanti dibuktikan dengan 7 jemaat itu. Nah, bila mana selanjutnya kita ingin mengetahui perkara-perkara mana yang harus dikalahkan oleh pengantin. Jadi ternyata pengantin itu, gereja itu bukan santai-santai. Jadi hidupnya penuh dengan perjuangan, peperangan, dan harus menang. Maka marilah kita buka Wahyu 2 dan 3, di mana terdapat 7 buah amanat kemenangan yang bertalian erat dengan gereja pada akhir zaman. Amanat-amanat itu menyerukan setiap kali kepada orang yang menang. Aku ... Nah, ini di bagian-bagian akhirnya nanti kita lihat. Jadi setiap barang siapa menang, aku akan. Barang siapa menang, aku akan. Nah, amat menarik hatilah untuk menyelidiki perkara yang mana harus kita kalahkan sehingga dapat memperoleh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan kemenangan itu. Jadi mempelai Kristus itu perlu perjuangan di sini. Inilah perkara-perkara yang mesti diperjuangkan kemenangannya dan senantiasa harus diingat oleh pengantin Kristus. Dimulai dari jemaat yang pertama itu, jemaat Efesus. Kalian sambil buka Alkitabnya ya. Jemaat Efesus, tapi kita hanya melihat di sini. Cinta pertama menjadi layu. Kalau kalian baca di Efesus pasal yang kedua, itu adalah koreksi atau teguran keras dari Yesus. Ketika dia berjalan di tengah-tengah setiap jemaat itu dan dia melihat ternyata jemaat Efesus itu sangat giat di dalam segala apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka kehilangan cinta mula-mula. Kehilangan cinta mula-mula. Nah, disebut di sini cinta pertama jadi layu. Ini terjadi bila mana cahaya dari cinta pertama mulai jadi pudar. Dan orang tidak lagi hidup di dalam cinta yang bernyala-nyala. Nah, ini perlu perjuangan di sini berkaitan dengan kasih ini. Dan dimulai kepada jemaat Efesus, Tuhan menemukan di sana bahwa mereka kehilangan kasihnya yang mula-mula. Maka diminta apa? Bertobatlah karena engkau sudah jatuh begitu dalam. Kalau tidak, aku akan mengambil
Apa yang diambil? Ayo, sambil buka Alkitabnya kalian. Apa yang diambil? Kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak kembali kepada kasih mereka yang semula. Cinta mereka kepada Tuhan seperti pada mulanya. Ini jemaat Efesus. Kaki Dian, Pak. Akan diambil kaki diannya. Kaki dian itu berbicara tentang terang. Akan diambil kalau engkau tidak bertobat. Kemudian jemaat yang kedua, ini jemaat mana itu? Setelah Efesus? Smyrna. Smyrna. Smyrna itu mereka mengalami banyak penganiayaan. Maka apa yang perlu mereka perjuangkan? Mereka tidak perlu takut akan kematian. Pengantin akan dikejar, tetapi karena cintanya kepada Kristus, ia tidak mengenal ketakutan. Sebab cinta yang sempurna menghalau setiap ketakutan. Jemaat Smyrna, jemaat yang ada dalam ketakutan. Tuhan mengingatkan mereka, jangan takut akan apa yang kamu derita. Apa yang kamu alami. Jika kamu menang, coba perhatikan di ayat di Smyrna itu. Barang siapa menang, aku akan, apa ayatnya berkata? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengurniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, itu. Jadi harus menang. Menang karena cintanya kepada Kristus. Tidak takut kepada kematian karena nama Kristus. Memang menjadi pengantin Kristus bukan berarti tidak mengalami namanya penderitaan. Tidak mengalami namanya aniaya. Dibuktikan oleh gereja mula-mula bagaimana mereka mengalami aniaya karena cintanya kepada Kristus. Dan di akhir zaman ini perjuangannya. Ini berkaitan dengan disebutkan justru di akhir zaman ini, termasuk di zaman kita ini, cinta itu diuji di sana. Apakah kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, atau akhirnya kita menyangkal seperti Petrus. Karena takut kepada penderitaan. Penderitaan itu macam-macam. Penderitaan karena dianiaya, penderitaan karena kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mentaati firman-Nya. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun menghadapi penderitaan karena kita cinta kepada Tuhan? Nah, ini ujiannya. Barang siapa menang, kalau menang ada hadiahnya, ada upahnya. Tapi kalau tidak, nah, makanya diminta barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang disampaikan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian yang ketiga, jemaat siapa? Jemaat mana ini? Pergamus. Pergamus. Nah, Pergamus, Tuhan memuji mereka, ada hal yang mereka bisa kerjakan, tapi di sisi lain Tuhan melihat mereka diperhadapkan dengan dosa Bileam. Ya. Nah, di sini di buku ini disampaikan hati bercabang dua, mendua hati. Itu perjuangan mempelai. Jangan pernah mendua hati. Kita sudah belajar ya, karakter mempelai Kristus itu yang diajarkan oleh Yesus di Matius itu salah satunya tidak boleh mendua hati. Ketika mendua hati, ya tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, ternyata Pergamus ditegur oleh Tuhan karena mereka mendua hati. Hati yang bercabang dua. Itu dosa Bileam. Merupakan salah satu kejahatan utama yang harus dihadapi oleh pengantin Kristus pada akhir zaman. Nggak boleh mendua hati. Sekali
Percaya kepada Yesus, Yesus saja. Cinta Yesus ya, cinta Yesus. Ini kepada Tuhan ya. Demikian juga dengan sesama kita. Dengan mata yang satu memandang kepada Allah, sedang mata yang lain memandang kepada emas dunia sebagai upah dari kejahatannya. Nah, itu Bileam. Makanya tadi diperhadapkan dengan kalau orang mencintai dunia, cinta daging, ya, ke dunia itu berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, ini termasuk contohnya Bileam. Kalau lihat Bileam di zaman orang Israel, Raja Balak minta dia untuk mengutuk orang Israel. Kemudian dia bertanya Tuhan, Tuhan bilang jangan, itu umatku. Tapi kemudian Balak mengirim hadiah yang lebih banyak. Wah, tergiur dia. Dia bilang, oke, tunggu ya, saya tanya Tuhan dulu. Padahal Tuhan sudah tahu, sudah kasih tahu, jangan. Tapi dia negosiasi sama Tuhan. Tuhan bilang, ya udah pergi. Karena cintanya kepada uang, dia mencoba mengutuk orang Israel, tapi pada akhirnya dia tidak mengutuk. Tuhan justru memberikan berkat dari dalam mulutnya. Dan pada akhirnya dia juga harus mati oleh pedang. Kenapa? Karena kejahatan. Nah, jemaat Pergamus, ada dosa itu di dalam diri mereka. Mereka berkata cinta Tuhan, tapi di sisi lain mereka cinta dunia juga. Dan ini perjuangan bagi kita mempelai Tuhan di akhir zaman ini juga. Ini berkaitan dengan emas, berkaitan dengan uang, nah, cinta dunia ini, cinta uang, dan lain sebagainya. Gara-gara uang kita bisa menyimpang dari iman kita. Tentu uang di sini adalah emas di sini yang dilakukan oleh Bileam. Ini berkaitan dengan akhirnya mendapatkan upah yang tidak halal, yang tidak benar. Nah, dosa ini dapat berhubungan rapat hubungannya dengan dosa orang Nikolas yang mencampur baurkan roh dengan keinginan daging. Nah, ini artinya mereka tidak mereka hidup oleh roh, tapi di sisi lain mereka hidup di dalam daging juga. Nggak bisa. Nah, Allah menuntut kesucian yang sempurna dari pengantin. Ini dalam kehidupan sehari-hari dan ini di akhir zaman. Kesucian hidup kita sebagai mempelai wanita Kristus. Contohnya Pergamus, jangan mendua hati. Jangan cinta dunia, tapi juga cinta kepada Tuhan. Nggak bisa. Pilih salah satu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu harus dibuang dalam diri kita. Yang jemaat yang keempat, ini jemaat selain Pergamus, jemaat apa ini? Tiatira. Tiatira. Ini berkaitan dengan pengajaran, ajaran. Di sini disebutkan kemurnian dan kebersihan pengajaran harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Begitu juga harus ada kewaspadaan terhadap nubuat dan pengajaran palsu yang menyangkut perkara iblis yang dalam-dalam. Nah, jadi ini berkaitan dengan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Makanya kita ini perlu belajar firman Tuhan lebih dalam supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka belajar hukum Taurat. Tapi di sisi lain, mereka juga mengadopsi berbagai tradisi yang bukan firman Tuhan. Nah, itu masalahnya. Ya, kita di Indonesia ini, kita juga harus hati-hati dengan itu. Ada banyak sekali tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang
turun-temurun, ya, yang harus kita waspadai yang bukan dari firman Tuhan. Belum lagi ajaran-ajaran sesat yang harus kita waspadai. Nah, kepada jemaat di Tiatira, dia bilang, barang siapa menang, baca ayat itu, apa lanjutannya? Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, Sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan Jadi, ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. menjadi hakim-hakim di akhir zaman. Kalau kita belajar pada pemerintahan kerajaan 1000 tahun, menjadi hakim-hakim bersama dengan Kristus. Menang sampai akhir tapi tetap berpegang pada kebenaran. Oke, yang kelima. Selain Tiatira, jemaat siapa? Sardis. Nah, ibadat semu, yaitu percaya dengan bibir saja. Ini juga masalah ini. Jadi mereka hanya memuji Tuhan dengan bibir, hatinya jauh. Ini berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan hati, kasih. Dan ini masalah ini sudah sejak dulu terjadi di zamannya Yesaya, zamannya Yesus, dan zaman akhir ini juga terjadi seperti itu. Sampai Yesaya berkata, Tuhan berkata melalui Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus mengutip itu ketika melihat orang-orang Yahudi yang memuji Tuhan, melakukan segala sesuatu yang acara agamanya mereka, dikatakan sesungguhnya bangsa ini juga sama. Memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah peraturan-peraturan manusia. Di zaman akhir terjadi juga seperti itu. Dan ini yang harus menjadi, kita harus menang terhadap itu. Jangan hanya di bibir saja kita memuji Tuhan. Bayangkan ya, kalau misalnya ini hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sudah menikah misalnya, muji pasangannya, oh kamu cantik, kamu ganteng, tapi itu di bibir saja, hatinya dia bilang sebenarnya yang lebih ganteng itu tetangga sebelah gitu, gitu ya, atau yang lebih ganteng itu istrinya sebelah atau cewek yang sebelah itu, tetangga sebelah. Tapi muji-muji pasangannya, oh kamu cantik, kamu ganteng. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Oh, kita kalau memuji Tuhan luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Angkat tangan gitu ya. Cinta Yesus. Udah habis nyanyi, baru saja ada masalah sedikit. Udah nggak cinta Yesus lagi gitu ya. Baru saja ada godaan sedikit. Nggak cinta. Ini masalahnya di sini. Dan ini tantangan gereja di akhir zaman yang disebutkan di sini. Ya. Adalah pula suatu perkara yang harus dikalahkan oleh pengantin. Orang akan dikatakan, nah ini saya geser ke kanan, nah ini setelah sini. Akan hidup, akan tetapi sesungguhnya ibadat mereka itu mati. Usaha dan pekerjaan dengan menggunakan segala macam kedok harus dijauhkan.
Nah, ini berkaitan dengan segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, tetapi ada kedok, ini bahasanya di sana kedok. Ada motif di sana. Motifnya tidak tulus. Melayani Tuhan tapi tidak tulus. Ada kedoknya di baliknya itu. Ada motif di balik itu. Ada tujuan-tujuan terselubung. Ada udang di balik batu apa di balik bakwan gitu ya. Batu, Bang. Ya, dua-duanya benar. Di baliknya bakwan itu juga ada udang. Enak itu. Apalagi sudah mau siang gini. Nah, itu nggak boleh. Makanya Rasul Paulus ya selalu mengingatkan, jangan kamu melayani mencari keuntungan. Jadi melayani supaya dapat keuntungan. Waduh, itu motivasi kalau di hadapan Tuhan dia melihat ini keuntungan diri sendiri ya maksudnya ya. Melayani Tuhan tapi ada motivasi yang salah di balik itu. Ada ambisi pribadi di balik semuanya itu. Itu nggak boleh. Nah, kemudian yang keenam, jemaat di mana itu? Philadelphia. Philadelphia. Keadaan berbuah-buah. Harus selalu dipertahankan dan dipelihara. Karena itulah mahkota yang tidak boleh dirampas dari tangan pengantin. Menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran. Pengantin, ya kalau kita berbicara buah tadi sudah disampaikan, apa buah roh? 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai kepada penguasaan diri. Buah ini kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, dia menuntut buah bagi orang Israel. Bertobatlah dan hasilkanlah buah pertobatan. Kalau tidak, kapak sudah tersedia di bawah, di akar pohon. Kalau tidak menghasilkan buah, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Buah yang dicari. Dan buah itu tetap terus berbuah-buah. Sebagaimana jemaat Philadelphia. Dan buah ini yang kalau kalian baca di Yesaya ya, Yesaya kalau nggak salah pasal 5 atau pasal 7, Tuhan mengumpamakan umat itu seperti kebun anggur. Dia menanam, dia merawat, tapi ketika dia menemukan mereka tidak menghasilkan buah. Ada buah pun buah yang masam, buah yang nggak enak, buah yang tidak menyenangkan. Tapi yang dicari adalah buah yang enak. Makanya Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-15 ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Dan buah yang dicari di sana berkaitan dengan kasih. Kalau engkau mau berbuah, buah yang diinginkan adalah kasihilah sesamamu manusia sebagaimana aku mengasihi kamu. Nah, ini tantangan bagi buah apa yang kita hasilkan di akhir zaman ini sebagai pengantin Kristus. Orang terlena dengan kenyamanan dunia, dengan segala fasilitas yang ditawarkan oleh dunia ini, tidak berbuah lagi kepada Allah. Ini nasihatnya. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sangat diberkati dengan penjelasan ini, walaupun singkat-singkat gitu ya. Terakhir, jemaat mana ini? Ini jemaat yang kaya ini. Laodikia. Laodikia. Kemenangan yang terakhir dan yang terbesar pula ialah kemenangan atas diri sendiri. Nah ini. Yang hanya mencari kesenangan, popularitas. Ini kita harus hati-hati. Di akhir zaman ini sudah ditunjukkan oleh jemaat Laodikia. Mereka kaya dengan segala sesuatu dan mereka rasanya tidak butuh Tuhan lagi. Untuk apa lagi berdoa sama Tuhan? Kok semua sudah tersedia. Mereka bangga diri. Tapi Tuhan katakan, Tuhan melihat mereka, kamu begitu miskin. Kamu melarat. Sesungguhnya kamu melarat. Nah, apa masalahnya di sana? Ini, yaitu
kesenangan diri sendiri terhadap diri sendiri dalam bentuknya yang paling cicik, yaitu kepuasan akan diri sendiri. Tanpa kemenangan yang terakhir ini, orang berada dalam kedudukan seperti ludah yang Tuhan hendak ludahkan dari mulutnya. Dikatakan, jika kamu aku akan seperti ludah ini diludahkan keluar, dibuang, tidak berguna apa-apa. Kalian bisa baca itu di Jemaat Laodikia pasal 3 itu. Sangat jelas di sana. Tapi apa yang Tuhan minta kepada mereka? Supaya mereka menyadari kemiskinan mereka, miskin secara rohani. Mereka hanya bangga ke kekayaan secara lahiriah. Dan itu gereja di akhir zaman jangan sampai terjebak dengan hal itu. Hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri, mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari kemegahan, mencari itu yang dicari. Diperjuangkan melayani Tuhan dengan motivasi semuanya itu. Jangan sampai kita terjebak di sana. Kalau Tuhan kita melayani dengan dasarnya kita mengasihi Tuhan dan Tuhan memberkati kita dengan segala apa yang Tuhan berkatkan kepada kita. Nah, kita justru bersyukur, bukan menjadi kebanggaan. Ini yang bisa menjadi jebakan bagi gereja di akhir zaman ini. Orang akhirnya terjebak kepada yang namanya segala kenyamanan yang kekayaan dunia. Kalau dalam istilah sekuler itu jiwa hedonismenya manusia itu luar biasa. Nah, demikianlah 7 perkara yang paling menyolok yang Tuhan peringatkan dan perlihatkan kepada gereja akhir zaman. Ada 7 itu di atas. Untuk maksud itulah Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes untuk penghabisan kalinya, untuk yang terakhir. Maka dapatlah dipastikan sudah betapa pentingnya apa yang dikemukakan di atas. Sebab perkara-perkara itu merupakan kekejian dan kebencian dalam pandangan Allah. Itu bukan hal yang berharga di mata Allah. Sebaliknya, umat Kristen pada umumnya menganggapnya sebagai ibadat atau kekristenan yang lazim dan normal. Sungguh-sungguh mata kita harus dicelikan oleh Roh Kudus untuk dapat melihat dan menyadari kebencian serta kekejian itu. Nah, itu yang diajarkan di sini. Sudah sepatutnya lah bagi kita untuk merenungkan kemenangan-kemenangan itu dengan sebesar perhatian. Artinya kita harus memberikan perhatian bahwa kita harus menang terhadap itu. Kita harus berjuang. Tentu perjuangan kita bukan dengan kekuatan kita, tapi bagaimana kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Di sini tampak kecemerlangan dari pengantin yang sempurna berhadapan dengan suatu kekristenan yang sudah merasa puas bertabiat daging, suam kuku, dan bobrok. Ini secara rohani. Dengan cinta yang amat besar dan dengan timbangan yang tajam, Tuhan menunjukkan kepada gerejanya keadaan celaka itu, agar supaya anak-anaknya bertobat dan akan muncul sebagai pemenang-pemenang, serta menuju kepada kesempurnaannya yang sama dengan Tuhan dan mempelainya. Jadi ketika Tuhan datang kepada 7 jemaat, itu tujuannya apa? Bukan untuk menghakimi mereka, tapi untuk meminta mereka supaya menyadari keberadaan mereka dan mereka mau bertobat. Dan mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita harus menyadari ini. Kita punya tantangan. Ada 7 di sini. Ya. Kita punya tantangan, jangan sampai kita kalah terhadap semuanya itu. Tapi kita harus menjadi pemenang-pemenang. Menang terhadap semuanya. Apa yang membuat kita menang? Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mau hidup di dalam kasih Tuhan itu.
Kita tidak pernah ingkar. Kita tidak pernah mundur. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, kita hidup untuk Tuhan. Nah, sampai di sini ya. Saya hanya menunjukkan mengenai itu. Ada pertanyaan, ada tanggapan terhadap apa yang disampaikan ini? Khususnya 7 jemaat itu. Apa yang menarik di sini? Silakan, saya memberikan waktu ada sekitar 2 menit lagi, 3 menit sebelum kita akhiri. Silakan. Berkat apa yang kalian dapatkan di sana? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan Pak Bangun. Berkat yang saya terima yang dibawakan oleh Pak Kaseli, yang 7 sidang jemaat ini, yang saya lihat yang menjadi berkat buat saya, itulah jemaat Smyrna, Pak. Kalau saya, Pak. Ya. Kenapa saya memilih jemaat Smyrna? Karena saya melihat ini jemaat yang paling miskin, ya, di antara 7 jemaat. Dan jemaat ini juga sangat diperhatikan oleh Tuhan, karena Tuhan bilang, walaupun engkau miskin, tapi engkau sangat kaya di hadapan Tuhan. Dan mungkin itu yang saya bisa ambil dalam pelayanan saya sebentar, karena sekalipun saya jauh dari kota, ya, karena saya 1 hari dari Makassar ke tempat saya, dan itu pun juga kecamatan, ya. Dan saya melihat hal-hal yang baru yang saya terima dari jemaat ini. Memang harus kita betul-betul sungguh-sungguh untuk di akhir zaman ini untuk melayani Tuhan. Dan mungkin itulah, Pak, yang saya terima dari Bapak hari ini, karena saya diberkati oleh jemaat ini. Terima kasih. Baik. Pak. Terima kasih. Oke, yang lain. Ada yang mau berbagi dengan kita? Silakan. Pas? Oke. Nah, intinya bahwa 7 jemaat ini sebagai contoh yang sudah dicatat kepada kita, dan Pendeta Van Gessel melihat hal ini, bahwa gereja itu harus menang. Mempelai-mempelai itu harus menang. Terhadap ini, 7 jemaat di Asia Kecil ini memiliki konteks masing-masing, memiliki tempat yang berbeda, memiliki keadaan yang berbeda masing-masing, memiliki tantangan yang berbeda masing-masing, tapi semua harus menang. Dan ini semua dicatat kepada kita, dan ternyata ini juga menjadi tantangan bagi kita di akhir zaman ini. Bagaimana kita tetap hidup di dalam kasih-Nya Tuhan sebagai mempelainya. Kita diperhadapkan dengan 7 tantangan, dan kita harus menang terhadap itu. Dan kita tidak akan mungkin menang kalau kita jauh dari kasih Tuhan. Kita jauh dari firman-Nya. Kita hidup di luar dari pimpinan Roh Kudus. Nggak mungkin. Kita akan kalah terus. Tapi yang bisa memberikan kita kemenangan, kalau kita terus menyerahkan hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Menyerahkan hidup kita di bawah kuasa Tuhan. Nah, ini yang bisa saya bagikan kepada kita hari ini. Kita masih pertemuan minggu depan. Saya harapkan kalian baca ya, buat laporan lah, buat laporan singkat apa yang kalian dapatkan dari bukunya ini. Ini tidak terlalu banyak, hanya berapa halaman, tapi menurut saya ini sangat penting. Ada hal-hal yang bisa mempertajam pemahaman kita tentang itu. Makanya saya minta kalian baca, kerjakan. Oke? Baik, kita akhiri. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami sampai pada
pagi hari ini. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana kami hidup sebagai mempelai-mempelai wanita-Mu yang akan disempurnakan. Biarlah kami memiliki kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam setiap hati kami. Kasih itu hidup dalam diri kami Tuhan, supaya kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sesungguhnya tanpa kasih Tuhan, kami tidak ada artinya apa-apa. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami bisa lakukan di pandangan Tuhan, itu tidak ada artinya apa-apa. Biarlah kami belajar Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, untuk mengerjakan segala sesuatu berdasarkan karena kami mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Berkati kami semua Tuhan, dan Roh Kudus berkarya lebih lanjut dalam setiap hati pikiran kami, agar kami benar-benar menghidupi firman Tuhan ini, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang. Ampuni kami kalau kami seringkali kalah dalam kehidupan kami, karena kami tidak tunduk kepada kuasa-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami belajar supaya kami menjadi pemenang-pemenang yang Tuhan rindukan bagi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, kita foto sebentar. Yang bisa buka video, silakan. Oke. Iya, 1, 2, 3. Oke, selamat pagi semua, Bu Yeti Pagi, Pak. dan Bapak. Tuhan memberkati. Juga Ara, Ari, Angel, dan semua teman-teman. Tuhan memberkati ya. Tuhan berkati.